Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa KR TV dimanapun berada, kita kembali lanjutkan pembahasan kajian bedah artikel dengan tema belajar bersyukur. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua jawaban dari satu pertanyaan yang mengawali pembahasan ini, yaitu mengapa kita harus bersyukur. Maka seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada beberapa jawaban yang menguatkan keyakinan kita terhadap Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah membahas dua jawaban. Yang pertama, alasan mengapa kita harus bersyukur. Poin pertama, karena bersyukur itu ungkapan terima kasih. Yang kedua, alasannya karena bersyukur itu ibadah. Dua poin alasan dari pertanyaan mengapa kita harus bersyukur, semoga bisa mengawali kesempatan untuk kita memperbaiki pola bersyukur kita selama ini terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik, alasan yang ketiga selanjutnya, mengapa kita harus bersyukur, yaitu yang ketiga, karena bersyukur itu salah satu sifat Allah. Ternyata syukur itu salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha ghafurun syakur. Mananya sesungguhnya Allah itu ghafur dan syakur. Surah Asy-Syura ayat 23. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallah menjelaskan tafsir dari ayat tersebut. Beliau mengatakan, Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Sedangkan syakur artinya maha pembalas kebaikan. Sehingga Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi hamba-hambanya. Kitab tafsir At-Tabari jilid 21 halaman 531. Di ayat ini Imam At-Tabari memberikan satu perincian yang mungkin mudah untuk kita pahami, bahwa sifat ghafur itu maknanya adalah Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Dosa yang sedikit, dosa yang banyak Allah akan ampuni. Kesalahan yang dilakukan tidak sengaja ataupun sengaja Allah akan ampuni. Kecuali dosa syirik yang akan dihilangkan oleh Allah dengan taubat. Bagi teman-teman yang belum paham tentang taubat, tentang istighfar, bisa membaca tulisan saya yang berjudul Aku Ingin Taubat. Di situ dijelaskan juga di bagian akhirnya perbedaan antara istighfar dan taubat. Ghafur di sini berkaitan dengan istighfar, berarti ampunan. Semua kesalahan, semua kelalaian, semua kezaliman selain syirik, Allah akan ampuni. Kemudian
Allah juga itu syakur. Maknanya Allah Maha Pembalas kebaikan. Kebaikan yang sedikit, kebaikan yang banyak, Allah akan balas dengan adil. Amalan yang kecil saja Allah akan lipat gandakan menjadi besar, apalagi yang besar tentu akan Allah lipat gandakan sehingga menjadi semakin besar. Makanya pemikiran orang bijak, seorang muslim yang bijak adalah ketika dia mau beramal, dia tahu amalan yang sedikit saja Allah akan balas dengan yang banyak, apalagi amalan yang banyak. Tentu balasannya akan lebih banyak, akan lebih besar. Manfaatnya, keberkahannya yang akan berdampak dalam kehidupan kita yang beramal tersebut. Jadi jangan berpikir picik, yang sedikit aja Allah balas dengan yang lebih banyak dari apa yang saya keluarkan, sehingga nggak usahlah yang banyak. Tidak. Karena Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, akan membalas perbuatan amal ibadah sesuai perjuangan dia dalam melakukan amal ibadah tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada seorang hamba tergantung kadar keimanannya. Allah Azza wa Jalla memberikan pahala tergantung besar ujian yang Allah berikan. Semakin besar upaya untuk melakukan suatu ibadah, semakin besar juga pahala yang Allah berikan. Logikanya begini teman-teman. Ketika kita bekerja di suatu instansi dengan jam operasional yang cukup lama, misalkan taruhlah berkisar sekitar 10 jam. Apakah mungkin sama upah kita yang bekerja 10 jam dengan job desk yang berbeda, itu akan sama upahnya dengan orang yang kerjanya 6 jam, 7 jam, 8 jam? Tidak akan sama. Setiap instansi, setiap atasan udah punya perhitungan, sudah memiliki tolak ukur standar upah per jam kah atau per hari. Sehingga mereka berusaha berpikir adil, bersikap bijak. Jangan sampai kebijakannya membuat karyawannya nggak betah, nggak nyaman sehingga keluar dari pekerjaannya tersebut, sehingga merugikan kepada pihak instansi. Harus cari orang lagi kan gitu. Buat senyaman mungkin kan begitu. Allah lebih adil dari mereka, Allah juga lebih bijak dari mereka. Sedikit perbuatan ibadah yang kita lakukan, Allah akan balas. Salah satu bentuk sifat bukti maha pemurahnya Allah, Allah membalas amalannya sedikit dengan pahala yang besar. Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang mendapatkan ujian sedikit dengan pahala yang besar. Logisnya yang sedikit saja Allah balas dengan lebih banyak, apalagi yang banyak, maka di Allah pun akan balas dengan lebih banyak. Makanya nggak akan mungkin sama orang yang dia berinfak 1.000 rupiah dengan yang 100.000 rupiah dan sama-sama ikhlas. Kita berbicara sama ya, dengan ikhlas yang sama, maksudnya tidak ada tujuan dunia lainnya, hanya dia ingin beramal, ingin membantu. Insyaallah. Orang yang dia memberikan hadiah makanan dengan sayur-sayuran, dengan orang yang memberikan hadiah makan dengan daging, dengan lauk pauk yang lebih lengkap, tentu pahalanya pun berbeda. Tapi sama, mereka mendapatkan balasan yang banyak dari Allah Azza wa Jalla, meskipun nominalnya ataupun kuantitasnya berbeda. Allah Maha Adil teman-teman. Maka di sini yang At-Tabari menjelaskan maksud dari ayat Innallaha Ghafurun Syakur. Kata syakur di sini menunjukkan sifat Allah yang maknanya adalah Allah Maha Pembalas kebaikan. Ketika kita bisa bersyukur, dan syukur merupakan ibadah seperti poin yang sebelumnya yang sudah kita bahas, maka konsekuensinya Allah pun akan membalas perbuatan syukur kita dengan apa? Menambahkan nikmatnya lagi. Kan gitu rumusnya. Kita bersyukur, Allah tambah. Kita kufur, Allah kurangi. Kan gitu.
Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wallahu syakurun halim." Allah itu syakur dan halim. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, memberi serta membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim jilid 8 halaman 141. Di sini Ibnu Katsir menegaskan pernyataan Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya bahwa maksud dari kata syakur atau sifat syakur Allah ini adalah memberi serta membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Bayangkan teman-teman, apakah nikmat ketika kita mendapatkan nikmat Allah, kita bersyukur, kita ditambahi nikmatnya, kita pun dapat pahala. Disebabkan ibadah syukur yang kita lakukan. Dibandingkan dengan kita mendapatkan nikmat Allah, kita kufur. Kita nggak mau mengakui nikmat ini dari Allah. Kita juga nggak mau mengucapkan lafaz-lafaz tahmid, lafaz-lafaz pujian untuk Allah, lafaz-lafaz zikir untuk Allah. Kita pun malah membalas kebaikan nikmat Allah tersebut dengan maksiat. Tentu tidak akan mendapatkan pahala, bahkan laknat yang Allah berikan. Allah mungkin membalas kekufuran kita bukan dengan musibah secara fisik, secara harta, tapi Allah balas dengan kerohanian kita, yakni dengan istidraj. Kita memang gak rajin ibadah, kita memang gak rajin doa, kita memang gak rajin zikir, kita memang gak pernah bantu orang, kita memang kalau bantu orang pun hitung-hitungan, ada bunganya atau mungkin tempo yang diketatkan untuk menyulitkan orang yang meminta bantuan, atau mungkin meminta balasan agar dia nurut sama kita, dia mau mengikuti perintah kita misalkan. Tapi kita kok malah dilancarkan rezekinya, kita malah ditambah rezekinya. Ingat, ada perbedaan antara nikmat dan laknat. Kalau nikmat itu dihasilkan dengan ketaatan, kalau laknat dihasilkan dari kemaksiatan. Dan banyak orang yang tidak menyadari, termasuk kita, ketika mendapatkan nikmat Allah, kita malah gak giat ibadah, malah kendor, malah gak mau berdoa, bahkan malas berdoa, seolah-olah sudah cukup deh doanya, nanti lagi kalau lagi sempit aja baru doa, kalau lagi lapar nggak doa. Kita diberikan nikmat tapi seperti itu. Kemalasan kita, kemaksiatan kita, kelalaian kita, kezaliman kita malah dibalas dengan bentuk yang kita harapkan, berupa harta, berupa anak, berupa hal dunia lainnya. Ketahuilah itulah laknat yang Allah kemas dengan apa? Istilah istidraj. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita harus bersyukur dan mendapat nikmat? Buktinya saya ya ibadah jarang saja, apalagi nggak sholat, apalagi sering ninggalin sholat Jumat, apalagi sering tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang wajib saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Tapi rezeki saya lancar saja, bahkan usaha saya berkembang. Ya, memang Allah tidak memberikan konsekuensi dari kelalaian dan kemaksiatan Anda dari segi fisik, tapi Allah akan berikan konsekuensi itu, balasan keburukan itu dengan kejiwaan. Kita akan diberikan kegelisahan, kita tidak akur dengan istri dan anak, kita tidak merasa ketenangan, kita tidak merasa cukup, kita selalu sakit misalkan, atau mungkin malas ibadah. Saya pernah membuat suatu konten, teman-teman bisa melihat di channel YouTube Khair TV. Di situ ada konten dibuat 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, judulnya Tak Sadar Dihukum Allah. Karena ternyata salah satu bentuk hukuman Allah, kita dibuat lalai, kita dibuat malas, kita dibuat tidak mau ibadah. Jadi kita merasa malas ibadah, sebetulnya itu hukuman dari Allah. Karena seseorang kalau sudah sering meninggalkan kewajiban, meninggalkan amalan, akan ketagihan. Dosa ini memiliki candu.
Bukan hanya rokok yang memiliki candu, maksiat pun memiliki candu, ketagihan. Bukan hanya maksiat, kelalaian pun sama. Awalnya sering meninggalkan amalan yang sunnah, lama-lama meninggalkan amalan yang wajib. Meskipun dalam ibadah pun ada uzur-uzur yang Allah berikan. Ini teman-teman, satu hal sederhana yang kita pahami, kita syukur itu memiliki konsekuensi yang besar. Maka nasihat saya, kalau saja kita atau setiap manusia memahami ayat-ayat yang sudah kita kaji barusan, atau memahami hadis-hadis Nabi SAW yang sudah kita kaji di tema ini tentang syukur, tentang iman, kita pun memahami makna dari tafsir-tafsir para ulama berkenaan dengan ayat-ayat tentang syukur, tentu insya Allah kita akan meyakini bahwa Allah Maha Pembalas kebaikan, sehingga ketika mendapatkan peluang ibadah, kita akan bergegas, akan bersegera melakukan amalan tersebut, mengambil kesempatan tersebut, nggak tunggu nanti, karena nggak ada jaminan usia kita sampai kapan, apakah kita akan meninggal setelah melakukan ibadah atau sebelumnya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan alasan yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu sifatnya para nabi. Bismillah. Karena bersyukur itu sifatnya para nabi. Di poin sebelumnya tadi, yang ketiga, syukur itu merupakan sifat Allah. Selanjutnya ternyata syukur itu sifatnya juga para nabi. Para nabi ini, para rasul, mereka adalah orang-orang yang imannya selalu bertambah. Ada perbedaan keimanan kita, keimanan para nabi dan iman para malaikat. Kalau imannya manusia seperti kita, naik turun. Naik dengan melakukan ketaatan kepada Allah, turun dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah imannya para nabi dan rasul. Kenapa mereka selalu meningkat, selalu bertambah imannya? Karena ketika mereka mendapatkan ujian, mereka selalu bersyukur, selalu taat. Mereka menjadikan setiap ujian hidup yang Allah berikan menjadi kesempatan untuk mereka mengupgrade kualitas keimanan. Ibaratnya kalau kita dapat ujian di sekolahan, kita berusaha fokus menerapkan ilmu yang sudah kita kaji, sehingga penjelasan guru, dosen, ustadz dan seterusnya, dan orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita berusaha mencermati, mempelajari, memahami, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam ujian tersebut, kita bisa menjawabnya dengan ilmu. Dan yang ketiga adalah imannya para malaikat. Mereka ini imannya stabil. Kenapa stabil? Karena mereka nggak melakukan maksiat. Ya, karena hidup mereka tuh hanya untuk ibadah pada Allah saja. Stabil, taat terus. Maka di sini satu kemuliaan bagi orang-orang yang bersyukur karena mereka memiliki sifat seperti sifatnya para nabi, salah satunya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Kata Allah, keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surah Al-Isra ayat 3. Di sini Allah menjelaskan ternyata Nabi Nuh alaihissalam memiliki sifat syukur atau sifat yang suka bersyukur. Siapa yang menyatakan ini? Allah Azza wa Jalla. Bukan
tetangganya, bukan apalagi keluarganya, bukan, tapi Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kata Allah, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang bisa dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dan Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Surah An-Nahl ayat 120 sampai 121. Di ayat ini Allah menyatakan ternyata tidak hanya Nabi Nuh yang memiliki sifat bersyukur, tapi Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pun salah satu nabi yang memiliki sifat syukur. Kata Allah di sini, Nabi Ibrahim itu orang yang dia imam, cocok, pantas dijadikan teladan. Dia tuh patuh sama Allah, gak neko-neko, lebih patuh dibandingkan para jenderal TNI. Ketika para TNI diperintahkan oleh komandannya apa? Siap. Para nabi lebih siap dari itu. Gak pakai nanti, gak pakai tunggu dulu. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Allah menyatakan mereka, para nabi, khususnya para yang disebutkan di sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim orang yang patuh sama Allah. Nabi Ibrahim orang yang dia memiliki sifat syukur. Dan dia juga bukan orang yang musyrik. Ini penekanan. Sehingga tidak ada celah bagi siapapun yang mereka bisa mencela para nabi, khususnya Nabi Ibrahim tidak bisa. Karena di sini Allah sudah menekankan kembali bahwa Nabi Ibrahim bukan hanya orang baik, tapi Nabi Ibrahim bukan juga orang yang buruk. Gak kayak kita. Kita tuh baik, kita tuh rajin ibadah, tapi kadang juga kita bermaksiat. Tapi bedanya di sini Allah sudah menekankan Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim orang yang baik, bukan orang yang buruk. Dia Ibrahim mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah telah memilihnya dan menunjuki jalan yang lurus. Ya. Ini pelajaran bagi kita, ternyata siapapun yang ingin diberikan petunjuk oleh Allah, setidaknya mengikuti seperti sifatnya Nabi Ibrahim, yaitu memiliki sifat syukur. Karena dengan Nabi Ibrahim dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah berikan balasan. Salah satunya balasannya apa? Allah jadikan beliau sebagai orang pilihannya, dan Allah pun telah menunjukinya ke jalan yang lurus. Kalau orang sudah ditunjuki jalan yang lurus, mudah dia untuk beribadah. Tentu itu butuh perjuangan untuk mendapatkan itu semua. Karena tidak semua orang diberikan taufik jalan untuk beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Dan salah satu pembuktian kenapa para nabi itu dia mendapatkan julukan dimiliki sifat syukur, karena para nabi dan rasul dia mendapatkan ujian yang sangat banyak, penyakit yang sangat banyak, musibah yang tidak terduga, dikucilkan, dicaci maki, dihina, diberikan kesempitan hidup, diberikan kekurangan rezeki, tetap menjaga keimanannya untuk bersyukur pada Allah. Itulah yang dikatakan kenapa para nabi imannya selalu bertambah, meningkat. Kenapa? Diberikan ujian makin rajin, makin giat. Enggak kayak kita. Diberikan kelapangan, kenikmatan, senang, ceria, ibadah rajin, giat misalnya. Tapi ketika diberikan kesempitan, diberikan kegelisahan, hal yang tidak diharapkan, mulai kendor. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Sebagaimana mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu, qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Faqal ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Ayat ini cukup familiar, cukup sering didengarkan oleh kita sebagai penuntut ilmu. Di sini kisah bentuk syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ke Nabi Nuh terlalu jauh abadnya dibandingkan kehidupan kita. Nabi Ibrahim terlalu jauh. Sekarang ada nabi yang terdekat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan nabi di umat ini. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas kita sebagai orang yang berada di kelompok suatu pimpinan namanya fulan misalkan, tapi kita nggak mengakui si fulan sebagai pemimpin kita? Atau lah gampangnya kita ini negeri Indonesia, tinggal di Indonesia, kemudian ada presiden, bahwa presiden kita tidak diakui, kita nggak mau mengakui itu bahwa presiden kita, bahkan adalah orang biasa, padahal Pak Presiden adalah orang yang resmi ditunjuk oleh rakyat untuk menjadi pemimpin. Pantas seperti itu? Tidak. Kita harus mengakui bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Di sini Aisyah menceritakan tentang sifat syukurnya Nabi Muhammad SAW. Allah jelaskan melalui hadis ini, melalui sifat Nabi tentang syukur. Gimana sih sifat syukur itu? Sebagaimana yang poin awal kita sebelumnya bertemu di pembahasan ini, kita bahas, kita pun ketahui bahwa syukur itu ada 3 tahapan, dengan lisan, dengan hati, dan perbuatan. Kata Aisyah, di sini diceritakan, apabila sedang sholat, Rasulullah SAW berdiri hingga kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah bersabda menjawab pertanyaan tersebut, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jawaban yang sangat membuat kita terkejut. Dikatakan sholatnya sampai kakinya bengkak. Maksudnya kenapa? Saking tekunnya. Bukan harus kita sholat di kaki bengkak, tidak harus. Karena sholat kita tidak sepanjang Nabi. Nabi hafal Al-Quran, kita belum tentu. Sehingga sholat kita pun durasinya mungkin terbatas. Tapi poin di sini bukan kaki yang bengkaknya saja, tapi bukti ketekunan beliau dalam beribadah. Kalau saja bukan karena syukur beliau kepada Allah, tentu ibadah yang beliau lakukan tidak akan lama. Ketika ditanyakan oleh Aisyah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini, sholat sampai lama banget, itu kan, kakinya bengkak. Apa yang membuat kau semakin giat dalam beribadah ini, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jawaban yang sangat cerdas, teman-teman. Masya Allah, la quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, nomor hadis 5046. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di alasan ke-5 dari pertanyaan pertama dan pembahasan ini, mengapa kita bersyukur. Insya Allah 3 poin lagi, poin ke-5, 6, dan 7. Insya Allah kita akan tutaskan di pertemuan selanjutnya, sehingga nanti pertemuan selanjutnya lagi kita akan bahas poin B di pertanyaan yang keduanya tentang bagaimana cara untuk bersyukur. Setelah kita tahu alasan kenapa kita bersyukur, kita selanjutnya harus tahu bagaimana caranya bersyukur.
Semoga Allah jadikan kita menjadi hambanya yang diberikan kemudahan untuk istiqomah beribadah kepadanya, dan kita pun diberikan kemudahan untuk istiqomah menuntut ilmu sebagai bekal beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah pun berikan kepada kita ilmu yang berkah. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Sudah azan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.